warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Rizka Fitriani. Di video kali ini, aku akan membahas materi pertemuan ke-11 tentang human capital atau modal manusia. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Kalian juga bisa untuk share link video aku kali ini ke orang-orang di sekitar kalian agar dapat membantu aku dalam penilaian tugas kali ini. Nah, teman-teman semua, kira-kira apa aja sih yang bakalan aku bahas di video pembelajaran kali ini? Untuk kalian semua yang penasaran, kalian harus tetap stay nonton video aku sampai selesai agar kalian tahu apa aja yang aku bahas kali ini. Terima kasih banyak teman-teman atas bantuannya. Langsung saja kita simak videonya. Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh Theodore Schultz yang merupakan seorang ekonom. Dia berpendapat bahwa kesejahteraan dapat meningkat di dalam perusahaan jika mereka tidak bergantung terhadap tanah, peralatan, energi, dan sumber daya. Tetapi mereka harus bergantung terhadap kompetensi pengetahuan dari para karyawannya. Menurut Theodore, ada 4 hal yang ada di dalam human capital, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, dan yang keempat, waktu. Semua ini dimiliki dan dikendalikan oleh para karyawannya. Untuk mendeskripsikan human capital, berikut ini adalah kombinasi dari keempat faktor yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama, karakteristik atau sifat. Hal ini merupakan yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang. Maksudnya adalah kemampuan untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga adalah motivasi. Motivasi di sini yaitu untuk berbagi informasi dan pengetahuan, maupun semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi ini terbagi menjadi 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial. Aset ini merupakan uang tunai dan surat berharga, maka aset ini disebut financial capital. Aset fisik, yaitu terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Aset tak berwujud, merupakan modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, perlu memperhatikan strategi dan bisa menciptakan lebih dari satu mekanisme. Berikut ini adalah cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama adalah buy. Cara ini dilakukan dengan mengganti karyawan yang lama dengan yang baru agar memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua adalah build. Investasi dilakukan terhadap para karyawan untuk meningkatkan kualitas mereka untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah borrow. Perusahaan mencari sumber daya manusia yang mampu memberikan ide atau gagasan, kerangka kerja, dan alat untuk menjadikan perusahaan lebih kuat. Yang keempat adalah bounce. Perusahaan harus mengeluarkan karyawannya yang gagal dalam melakukan tugas standar. Lalu yang kelima adalah bind. Merupakan kegiatan mengikat karyawan dalam artian tindakan yang kritikal pada semua tingkat. Transformasi peran divisi SDM. Model ini dikemukakan oleh Ulrich yang menggambarkan bahwa model ini didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu strategic partner. Merupakan departemen sumber daya manusia
harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Administratif expert membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Employee champion Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Change agent Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Activity level merupakan pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Fungsional level merupakan kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Strategic level merupakan tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategik, dan kinerja. Mengidentifikasi human capital. Ada dua hal yang mendukung kontribusi human capital ke dalam perusahaan, yaitu pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, atau apapun itu tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, merupakan kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan magnetik dan kemampuan komputer. Leverage skill merupakan pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain, misalnya programmer. Di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Proprietary skill merupakan pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek.